Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya pada pelajaran tajwid. Dan sekarang kita akan membahas tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu termasuk kepada hukum nun sukun dan tanwin. Ikhfa artinya samar. Jadi menyamarkan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ikhfa. Dan di sini kita akan membahas tentang huruf ikhfa, pembagian ikhfa, dan cara baca ikhfa. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita simak kepada videonya. Huruf-huruf ikhfa terdiri atas 15 huruf hijaiyah, yaitu huruf kaf, qaf, fa, dha, ta, dad, shad, shin, sin, zai, za, dal, jim, sa, dan ta. Dan huruf ikhfa tersebut dibagi menjadi 3 kelompok: ikhfa aqrab, ausat, dan ikhfa ab'ad. Ke-15 huruf itu dikumpulkan pada lafaz syibda sana kamjada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqon dha zalima, sebagaimana tercantum dalam kitab Tuhfatul Atfal ya. Contoh ikhfa aqrab, hurufnya cuman ada 3, ta, o, dal. Kenapa disebut aqrab? Aqrab itu artinya dekat. Maksudnya makhraj dari 3 huruf ini itu dekat dengan makhraj nun. Karena makhraj nun itu berada pada ujung lidah yang ditempelkan kepada gusi gigi seri bagian atas. Dan makhraj ta, to, dal itu juga berada pada ujung lidah yang ditempelkan kepada gigi seri bagian atas. Jadi perbedaannya cuman kalau nun itu pada gusinya, tempat jadinya gigi seri. Kalau ta, to, dal itu makhrajnya yaitu ujung lidah ditempelkan langsung kepada gigi seri bagian belakangnya ya, gigi seri atas bagian belakangnya. Jadi dekat antara makhraj nun dan makhraj ta, to, dal itu dekat makhrajnya. Makanya disebut dengan ikhfa aqrab. Dan contohnya seperti pada lafaz anta. Jadi cara bacanya didengungkan ya, 2 harakat anta. Jadi menyebutkan nun sukun dan kita siap-siap untuk ke makhraj ta. Jadi ikhfa aqrab itu tidak terlalu dengung seperti ang, tidak seperti ang ta, tidak seperti itu ya, tapi anta, anta. Dan contohnya seperti yang to, seperti lafaz yang tiqun, yang tiqun. Jadi jangan terlalu didengung ya. Dan seperti dal, contohnya seperti lafaz min duni, min duni. Tidak terlalu mendengung, min, tidak begitu ya, tidak min duni, tapi min duni. Ujung lidah kita itu siap-siap untuk ke makhraj dal. Itu cara baca ikhfa aqrab, harus mendengung tapi tidak terlalu mendengung. Dan ditahan dulu 2 harakat ya kalau mendengungnya itu dari ikhfa itu. Jadi ditahan 2 harakatnya seperti anta, ditahan dulu, dari dengungnya itu ditahan dulu 2 harakat ya. Anta yang tiqun min duni, min duni. Jadi antara n sama eng gitu kalau dari bahasa Indonesia itu ya. Kalau cara baca ikhfa aqrab itu seperti itu ya, tidak terlalu eng atau tidak terlalu n kalau dari bahasa Indonesianya itu.
Ya, dan sekarang ini contoh ikhfa abad. Hurufnya cuma ada dua, qaf dan kaf. Cara bacanya yaitu ini didengung karena ifa apan ini makhrajnya jauh dari nun sukun. Karena disebutkan atau dikasih nama abad, abad itu artinya jauh, maksudnya makhraj qaf dan kaf itu jauh dari makhraj nun, berbeda dengan tadi ikhfa aqrab, makhrajnya dekat. Kalau makhraj qaf dan kaf itu berada di pangkal lidah, sementara makhraj nun itu berada di ujung lidah. Dan cara bacanya ini harus mendengung ya, mendengung sekali ini. Seperti begini contohnya. Min qablik, min qablik, ada gunanya ya, ada dengungnya. Dan ditahan dari dengungnya itu 2 harkat. Dan seperti contoh kaf, angka, angka. Seperti itu ya cara bacanya. Kalau dari bahasa Indonesia itu jadi ke ang. Min qablik. Min min qablik. Angka. Angka. Nah, seperti itu ya. Perbedaan antara ab'ad dan akrob. Kalau akrob itu tidak terlalu berdengung seperti ab'ad ya. Tidak terlalu ang, hampir kepada an kalau dari bahasa Indonesianya. Dan ini ada contoh ikhfa awsat ya. Di sini saya cuman kasih contoh 2 huruf. Sementara hurufnya itu ada 10 ya. Ikhfa awsat itu ada sa, jim, sin, shin, shod, fa, zai, lod, lo, dan seterusnya. Cara mudah untuk menghafalkan huruf ikhfa awsat yaitu selain huruf abad dan selain huruf akrob. Itu cara mudah untuk mengingatnya ya. Selain tadi kan sudah diambil huruf ikhfa akrob itu 3, ta, to, da. Kemudian huruf abadnya itu tadi ada 2, qaf dan kaf. Nah, sudah 5. Jadi sisanya itu ada 10. Nah, itu adalah huruf ikhfa awsat. Jadi syaratnya itu harus hafal dulu huruf ikhfa yang 15. Dan cara bacanya ini pertengahan ya, antara ang sama an. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti begini. Anfusikum, anfusikum, min syai'i, min syai'i. Nah, kira-kira seperti itu ya. Pertengahan antara ang dan an kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.